Dan resisten, teman-teman bisa dilihat bahwasanya di sini saya sudah membuat garis support dan garis resisten, bisa menjadi konfirmasi bahwasanya ini terjadi breakout atau dia Halo Sobat Trader yang dicintai broker lokal, kembali lagi bersama saya Wahyu Saputra sebagai riset analis di PT Pelatihan Profit Internasional. Topik kita kali ini kita akan membahas strategi G2, support dan resisten. Oke, langsung aja teman-teman. Pertama, apa yang akan kita pelajari? Pertama, apa itu support dan resisten? Yang kedua, cara menentukan support dan resisten. Yang ketiga, fungsi support dan resisten dalam trading. Yang keempat, kita akan coba untuk price action dengan strategi support dan resisten. Apa itu support dan resisten? Support dan resisten adalah konsep penting dalam menganalisis teknikal yang digunakan oleh para trader untuk menentukan level harga potensial di pasar, di mana harga suatu aset mungkin akan berbalik arah atau mengalami penurunan atau pergerakan lebih lanjut. Support di sini adalah level harga di mana permintaan atau buying interest cukup kuat untuk menghentikan penurunan harga lebih lanjut. Sedangkan resisten di sini adalah level harga di mana tekanan jual atau selling interest cukup kuat untuk menghentikan kenaikan harga lebih lanjut. Ini konsep sederhana support dan resisten, teman-teman. Bisa dilihat bahwasanya di sini saya sudah membuat garis support dan garis resisten. Ini secara textbook seperti ini ya, teman-teman. Jadi ketika harga naik, dia tidak bisa menembus level, dia bakal turun, dan turunnya tidak bisa menembus level juga, dia akan naik lagi. Nah, ketika harga naik di sini dia tidak bisa menembus resisten, bisa dikatakan resisten. Ketika dia turun tidak bisa menembus level support. Nah, di sini juga ini adalah yang satunya adalah pola bearish, sebelumnya adalah pola trend bullish. Dalam aktualnya seperti ini, teman-teman. Saya sudah mengcapture di TradingView bahwasanya ini bisa dikatakan resisten dan support. Teman-teman bisa lihat ketika harga berada di level ini dia kembali turun, ketika harga berada di level ini kembali dia turun, ketika harga berada di level ini dia kembali turun. Itu bisa kita garis bahwasanya ini adalah level resisten, dan ketika dia turun tidak bisa menembus atau tidak bisa melakukan penurunan lebih lanjut, kita beri level support. Jadi teman-teman bisa terlihat berapa kali dia tersentuh. Saya akan coba untuk menunjukkan teman-teman di TradingView ya, teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah ke TradingView. Ini yang tadi saya tunjukkan dan sudah saya capture bahwasanya ketika harga naik ke atas, bergerak ke atas, namun dia tidak bisa menembus suatu level atau area, dia kembali turun, membuat jalur yang baru, dia kembali naik dan tidak berhasil menembus kembali, bisa dikatakan bahwa itu adalah level resisten. Dan dia kembali turun, dia naik lagi tidak bisa menembus, dia menuju level resisten, dia turun lagi, dia naik lagi tidak bisa menembus, dia turun kembali ke area yang sama sebelum penurunannya. Bisa dikatakan bahwasanya ini adalah level support. Yang saya kasih contoh ini adalah resisten dan support yang kuat, teman-teman. Sedangkan kalau untuk mencari support dan resisten, hanya sekedar support dan resisten secara textbook ataupun secara teori, sebenarnya ini banyak sekali. Nah, teman-teman bisa dilihat bahwasanya saya sudah berusaha untuk memperjelas bahwasanya banyak sekali level resisten, support, resisten. Ini yang ada tulisan M support ini saya anggap ini sebagai minor support ataupun minor resisten, karena memang dia pergerakannya di antara resisten besar dan support yang besar, atau resisten yang kuat ataupun support yang kuat. Jadi secara teori sebenarnya support dan resisten itu adalah hal yang mudah, kita menemukannya pun sangat mudah. Teman-teman di TradingView bisa saja diganti candlenya menjadi garis. Nah ini, jadi bisa dikatakan ketika
ketika itu resisten, dia akan berbentuk seperti ini teman-teman. Ketika dia support, dia akan berbentuk seperti ini. Jadi ketika resisten dia akan berbentuk seperti huruf A, dan ketika support dia akan berbentuk seperti huruf V. Nah ini teman-teman bisa dilihat di sini banyak sekali teman-teman. Nah ini dia berbentuk A, dia di sini berbentuk V, di sini berbentuk A, di sini berbentuk A, di sini berbentuk V, di sini berbentuk V. Nah di sini banyak sekali berbentuk V, berbentuk A, berbentuk V, berbentuk A. Jadi banyak sekali teman-teman support dan resisten yang saya tunjukkan. Tapi nanti kita di sini akan belajar bagaimana cara menentukan support dan resisten yang kuat serta valid untuk melakukan entry buy ataupun entry sell. Oke, kita akan masuk ke topik selanjutnya, yaitu support dan resisten. Fungsinya seperti apa di trading? Yang pertama adalah menentukan arah trendline. Jadi sebelumnya teman-teman harus tahu dulu, trendline ini adalah garis yang menghubungkan titik-titik harga yang relevan, puncak atau lembah, untuk membantu mengidentifikasikan arah tren. Apakah tren itu naik, uptrend, ataukah tren itu turun, downtrend, atau tren itu datar, sideways. Jadi support di sini dalam uptrend terutama, support biasanya diidentifikasikan dengan menarik garis yang menghubungkan titik-titik terendah. Lows ini menunjukkan area di mana harga cenderung memantul ke atas dan melanjutkan tren naik. Sedangkan resisten dalam trendline terutama dalam downtrend, resisten ini diidentifikasikan dengan menarik garis yang menghubungkan titik-titik tertinggi. High ini menunjukkan area di mana harga cenderung berbalik ke bawah dan melanjutkan tren turun. Ketika dia naik ke arah resisten, dia bisa dikatakan ini area high-nya. Dia turun ke area low, dia naik melebihi area high sebelumnya, jadi higher high. Dia turun tidak melebihi atau bahkan tidak menyentuh area low sebelumnya, jadi dia lower high dan dia kembali naik. Ini bisa dikatakan bahwasanya support dan resisten menentukan tren ini sedang bullish. Nah, untuk contoh selanjutnya ini menunjukkan bahwa tren ini sedang bearish atau sedang turun. Jadi ketika harga turun ke area support, dia membentuk lower, terus dia naik tapi tidak bisa naik lebih jauh. Dia membentuk area high, dia turun lebih jauh daripada area low sebelumnya, jadi dia lower low. Dia naiknya tidak bisa menyentuh area high sebelumnya, jadi dia higher low, dia kembali turun. Ini mengidentifikasikan bahwasanya support dan resisten bisa menentukan trendline secara bearish ataupun bullish seperti tadi. Topik selanjutnya, fungsi dari support dan resisten ini adalah menentukan titik pembalikan atau kita bisa sebut reversal point. Jadi support di sini sering menjadi area di mana harga berhenti turun dan berbalik naik, dan trader memanfaatkan level ini untuk mencari peluang buy atau beli karena diharapkan harga akan memantul dari level support. Sedangkan resisten sendiri ini sebaliknya teman-teman. Jadi resisten ini adalah level di mana harga cenderung berhenti naik dan berbalik turun, dan trader sering mencari peluang untuk jual atau sell di area resisten karena harga mungkin akan berbalik ke bawah. Saya akan kasih contohnya. Nah, ini tadi saya sudah kasih contohnya. Kita ada note di mana warna merah menunjukkan pembalikan arah dari naik menjadi turun. Warna biru menunjukkan pembalikan arah dari turun menjadi naik. Kita akan coba untuk cari secara aktual di TradingView. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini, ketika harga bergerak naik, dia menyentuh resisten, dia berbalik turun. Ini adalah reversal point. Jadi ini adalah teman-teman, resisten ini menentukan bahwa yang tadinya dia harus naik terus, ternyata dia tidak bisa naik, dan dia membuat reversal point atau pembalikan arah, dia turun, dan ketika turun pun dia tidak bisa menembus area lebih jauh, dia kembali naik, sehingga support bisa menciptakan reversal pointnya juga. Nah, dia kembali naik, dia turun, dia kembali naik, tidak bisa tembus, dia turun. Nah, ini teman-teman bisa dilihat. Nah,
Ini yang saya contohkan adalah resisten dan support yang kuat. Nanti kita akan bahas lebih dalam apa sih resisten dan support yang kuat itu. Nah, ini bisa dilihat bahwa contohnya seperti ini. Ketika dia naik, dia tidak bisa menembus, dia berbalik arah. Di sini berarti fungsi resisten sebagai pembalikan arah untuk turun, sedangkan di sini fungsi support untuk pembalikan arah menjadi naik, seperti itu teman-teman. Yang ketiga adalah konfirmasi breakout ataupun breakdown. Jadi breakout itu adalah ketika harga menembus level resisten yang signifikan. Ini dapat menandakan breakout, yaitu harga kemungkinan akan bergerak lebih tinggi. Hal ini sering dianggap sebagai sinyal untuk memasuki posisi buy ataupun beli. Sebaliknya, jika harga menembus level support yang signifikan, ini bisa menandakan breakdown dan memprediksi bahwa harga akan terus turun. Ini sering digunakan sebagai sinyal untuk membuka posisi jual atau keluar dari posisi beli. Nah, ini teman-teman saya kasih capture-nya ya teman-teman. Contohnya seperti ini. Jadi ketika harga menembus area resisten yang lama, bahkan di sini resisten yang kuat, dia breakout dengan signifikan. Teman-teman bisa lihat dia breakout dengan signifikan. Dia menciptakan bahwasanya resisten ini berguna untuk konfirmasi breakout. Nah teman-teman, jadi saya kasih lihat ini teman-teman. Jadi ketika dia kembali ke area minor support dan dia meneruskan ke area resisten, tidak bisa tembus, dia turun kembali, namun dia berhasil menembus dengan signifikan. Nah teman-teman bisa dilihat di sini sangat signifikan ya teman-teman. Di sini sangat signifikan, jadi kenaikannya sangat signifikan sehingga resisten bisa menjadi konfirmasi bahwasanya ini terjadi breakout atau dia menembus lebih tinggi, sehingga kita bisa mengambil posisi buy untuk mendapat keuntungan. Untuk breakdown konsepnya sama saja ya teman-teman. Untuk breakdown konsepnya sama saja teman-teman. Saya kasih contoh ya. Jadi untuk breakdown ini teman-teman konsepnya sama saja, hanya saja dia menembus level support lebih jauh sehingga support bisa dijadikan konfirmasi untuk area breakdown ataupun kapan dia breakdown. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi resisten ini sebagai konfirmasi untuk breakout dan support ini konfirmasi untuk breakdown. Baik teman-teman, setelah kita mengetahui apa itu support dan resisten, bagaimana cara kita menentukan support dan resisten, selanjutnya fungsi-fungsi support dan resisten itu untuk apa, kita akan masuk ke topik selanjutnya, tips G2 price action menggunakan strategi support dan resisten. Apa sih itu price action? Price action itu adalah teknik trading dengan membaca pergerakan harga di pasar dan menggunakannya untuk membuat keputusan trading. Teknik tersebut berangkat dari istilah trading yang bernama price action, yakni segala kegiatan yang didasarkan pada pergerakan harga aset di masa lampau. Untuk price action sendiri selain support dan resisten, teman-teman banyak ya teman-teman candlestick, chart pattern itu salah satu price action, strategi price action. Jadi yang pertama adalah tentukan support dan resisten yang kuat di time frame 1 jam atau 4 jam. Yang kedua, kita temukan reversal point yang memiliki volume yang mendukung. Yang ketiga, temukan candle momentum di time frame lebih kecil, 15 menit, 30 menit, ataupun 1 jam. Baik teman-teman, kita sudah ada di trading view. Yang pertama, kita harus menentukan resisten dan support yang kuat. Resisten dan support yang kuat ditandai ketika sebuah area resisten tersentuh berkali-kali ataupun berulang-ulang, dan support juga sama ketika area support tersentuh berkali-kali ataupun berulang-ulang, bisa dikatakan bahwasanya itu resisten dan support yang kuat. Di sini saya sudah menandainya bahwasanya ketika ini resisten yang kuat adalah dia tersentuh berkali-kali. Kita bisa lihat 1, 2, 3, 4, 5, dan supportnya sendiri tersentuh sebanyak 1, 2, dan 3.
Ini bisa dikatakan bahwasannya ini adalah area resisten dan support yang kuat. Jadi kemungkinan harga akan bolak-balik di area tersebut. Jadi kemungkinan harga dan market akan bolak-balik saja di area ini. Teman-teman bisa lihat berapa kali dia bolak-balik, bahkan di sini terjadi berkali-kali, dan ini waktunya sangat panjang teman-teman. Bisa sampai seminggu ataupun 2 minggu. Jadi ketika teman-teman sudah tahu bahwasanya ini adalah resisten yang kuat dan support yang kuat, teman-teman bisa cari indikator yang selanjutnya adalah menemukan reversal point dengan volume yang mendukung. Nah, kita buat simple saja. Jadi ketika candle hijaunya sebagai tanda bahwa candle hijau itu adalah naik, volumenya lebih kecil dibanding candle merahnya atau candle penurunannya, itu membuat resisten sebagai reversal point, dan ini adalah reversal point yang kuat. Jadi ketika dia naik, dia volumenya berkurang, ketika dia turun volumenya meninggi, itu bisa dikatakan reversal point ya teman-teman. Selanjutnya seperti itu untuk support juga. Jadi untuk kenaikan, volume penurunannya kecil sedangkan volume kenaikannya tinggi, itu bisa dipastikan bahwasanya itu adalah reversal point, pembalikan arah ke arah sebelumnya. Nah, itu teman-teman. Jadi setelah kita menentukan resisten dan support yang kuat, kita temukan reversal point yang volumenya mendukung, ditandai ketika dia tidak bisa menembus, tidak bisa melanjutkan kenaikan, dia akan menurun volumenya, dan ketika dia berbalik arah, volume turunnya lebih tinggi dibanding volume naiknya. Sini teman-teman bisa dilihat di sini memang ada beberapa yang tidak bisa terlihat jelas, tapi kalau teman-teman jeli pasti terlihat jelas bahwa ketika dia naik tidak bisa tembus, itu volume naiknya lebih kecil dibanding volume turunnya. Begitupun sebaliknya, ketika dia turun tidak bisa melanjutkan penurunannya dan berbalik arah naik, itu berarti volume penurunannya lebih kecil dibanding volume kenaikannya. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah kita temukan candle momentum teman-teman. Candle momentum tuh candle apa sih bang? Candle momentum tuh banyak ya teman-teman. Teman-teman bisa belajar candlestick bermacam-macam. Kita cari candle momentum seperti engulfing candle ataupun morning star. Teman-teman bisa cari saja candle-candle momentum itu seperti apa. Tapi saya akan kasih contohnya seperti apa di chart trading view. Oke teman-teman, saya akan kasih contohnya. Untuk mencari candle momentum, teman-teman bisa ubah time frame-nya menjadi 15 menit ataupun 30 menit ataupun 1 jam. Jika memang dalam time frame 1 jam sudah terlihat candle momentumnya, teman-teman pakai saja. Jadi di sini teman-teman bisa dilihat bahwasanya di sini ada engulfing candle ya teman-teman. Jadi candle ini candle untuk mengalami penurunan. Jadi teman-teman bisa dilihat bahwasanya candle hijau, candle kenaikannya lebih kecil, lebih pendek dibanding candle penurunannya. Sini teman-teman yang ingin tahu candle engulfing candle itu seperti apa, nanti saya kasih gambarnya. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Kita harus mencari candle momentum. Ketika candle momentumnya sudah kita dapatkan, kita bisa menentukan area kapan kita open posisi buy, kapan kita open posisi sell. Jadi banyak sekali candle momentum dan beberapa candle-candle yang lain candle momentum. Jadi teman-teman cari saja bagaimana apa aja. Jadi teman-teman cari saja apa saja candle momentum yang ada di dunia trading ya, yang ada di trading. Baik, akan saya coba simpulkan untuk tips G2 nya sendiri. Yang pertama, kita harus temukan support dan resisten yang kuat, di mana support dan resisten yang kuat ini ditandai dengan harga bolak-balik di situ ataupun harga menyentuh support resisten berkali-kali. Selanjutnya kita temukan
reversal point, titik pembalikannya di mana dengan volume yang mendukung. Ketika dia tidak bisa kembali naik, volume naiknya lebih kecil dibanding volume turunnya, dan ketika dia tidak bisa menembus turunnya lebih kecil dibanding volume naiknya. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita menemukan candle momentum. Candle momentum banyak teman-teman bisa cari saja candle momentum itu banyak di time frame yang lebih kecil. Untuk mencari candle momentum saya sarankan ke time frame yang lebih kecil, baru kita melakukan open posisi buy atau sell sesuai kemauan teman-teman ataupun sesuai dengan strategi teman-teman. Ketika ketiga syarat tadi sudah terpenuhi, teman-teman bisa melakukan open posisi. Ketika dia sedang berada di resisten kuat, teman-teman open posisi sell. Ketika dia sedang di support kuat, teman-teman bisa ambil posisi buy. Oke teman-teman, sampai sini saja video kali ini. Jika teman-teman ingin belajar lebih lanjut dengan saya, teman-teman kontak saja trader support yang ada di deskripsi. Teman-teman bisa belajar saya di PT Pelatihan Profit Internasional. Pembahasan support dan resisten kali ini saya anggap sudah selesai. Jika memang teman-teman suka dengan video ini, teman-teman bisa like. Jika teman-teman merasa channel ini channel yang bermanfaat untuk mengedukasi teman-teman, teman-teman bisa subscribe. Jika memang teman-teman ada pertanyaan tentang support dan resisten yang saya bahas tadi, teman-teman bisa komen, nanti saya akan jawab. Cukup sekian dari saya, salam cuan.